Salah satu cara supaya kita bisa kaya dan bisa pensiun dini adalah dengan memiliki banyak harta produktif dan pasif income. Contohnya seperti punya bisnis yang sudah bisa berjalan sendiri atau punya rumah, apartemen, dan ruko yang bisa disewain. Tapi untuk bisa punya semua itu kan harus punya modal besar dulu ya. Gimana caranya kita bisa punya passive income? Dimulai dari modal kecil. Hai gens, ketemu lagi dengan saya Johan di Genesis Money. Kalian jangan mikir kalau passive income itu cuma buat mereka yang punya bisnis besar atau properti. Kita yang baru bekerja atau meniti karir juga sudah bisa kok punya passive income. Kita samakan dulu ya, persepsi passive income itu apa. Jadi ada dua jenis pendapatan, aktif dan pasif. Pendapatan aktif atau active income itu adalah pendapatan yang bisa kita hasilkan dengan bekerja. Kalau kita berhenti bekerja, ya berarti pendapatan kita berhenti juga. Sedangkan pendapatan pasif atau passive income adalah pendapatan yang kita peroleh bahkan saat kita tidur sekalipun. Contohnya ya tadi, kalau sudah punya toko yang sudah berjalan dengan baik dan sudah punya karyawan yang dipercaya, maka tanpa kita harus ke toko setiap hari, keuntungan dari toko tetap masuk kantong. Begitu juga saat kita punya aset yang bisa disewakan, maka uang sewanya akan menjadi pendapatan kita tanpa kita harus bekerja aktif setiap hari. Tapi kamu tahu nggak, kalau pendapatan yang kita dapat dari bunga tabungan atau deposito itu juga termasuk passive income loh. Cuma memang persentasenya relatif kecil. Contohnya saja, kalau bunga deposito saat ini 5% gross per tahun. Maka, kalau kita punya uang 100 juta, kita cuma akan dapat bunga 5 juta per tahun, itu juga sebelum dipotong pajak. Nah, itu yang disebut passive income. Bayangkan, inflasi atau kenaikan harga barang di Indonesia saja sekarang di atas 5%. Artinya punya passive income dari deposito itu nggak cukup lagi buat kita tambah penghasilan. Atau bisa juga kamu dapat passive income dari kenaikan harga saham. Tapi ingat, ada risiko penurunan harga juga di saham. Jadi pertanyaannya sekarang, ada nggak sih cara dapetin passive income dengan modal kecil yang imbal hasil per tahunnya melebihi angka inflasi, tapi dengan risiko yang relatif rendah? Jawabannya ada. Kita bisa berinvestasi di obligasi pemerintah. Apa itu obligasi pemerintah? Jadi untuk kebutuhan pembangunan, selain berutang dari Badan Moneter Internasional seperti IMF atau dari negara lain, negara kita juga berutang dari rakyatnya sendiri dengan cara menerbitkan surat utang atau lebih dikenal dengan nama obligasi. Mirip dengan deposito, obligasi ini memberikan bunga atau kupon tetap yang dibagikan secara rutin untuk investornya, yang besarnya melebihi bunga deposito. Bedanya sama deposito, dalam obligasi ada periode investasinya. Bisa jangka pendek seperti 3 tahun, bisa juga jangka panjang hingga lebih dari 20 tahun. Tapi untuk investor retail, yang ditawarkan biasanya adalah yang jangka pendek seperti ori atau sukuk. Bedanya lagi, di obligasi ada mekanisme harga yang bisa naik dan turun jika diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Tapi kalau kita tidak jual dan tunggu sampai jatuh tempo, modal kita akan kembali utuh 100%. Menariknya lagi, investasi di obligasi pemerintah ini juga tergolong aman karena pembayaran kupon dan modal saat jatuh temponya dijamin oleh negara lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Keuntungan lain adalah jika di deposito ada pajak 20% yang dibebankan, di obligasi pemerintah pajak yang dibebankan ke investor hanya 10%. Nah, di tahun 2023 ini, pemerintah Indonesia menjadwalkan 7 kali penerbitan surat berharga negara atau SBN dengan jenis yang berbeda-beda. Dari savings bond retail, sukuk retail, sukuk tabungan, dan ori. Yang membedakan dari jenis obligasi ini adalah tenor dan cara pembayaran kuponnya. Contohnya, kalau ori dan sukuk retail itu tenornya 3 tahun, sedangkan sukuk tabungan dan SBR sekitar 2 dan 4 tahun. Kalau ori dan sukuk retail pembayaran kuponnya fix atau tetap, sementara untuk sukuk tabungan dan SBR kuponnya bisa naik mengikuti suku bunga acuan BI, tapi tidak bisa turun melebihi batas yang ditentukan atau disebut juga floating with floor. Investasi minimal di SBN retail ini juga tergolong rendah, cuma 1 juta rupiah gens. Jadi nggak ada alasan kamu nggak bisa beli loh. Bulan Maret ini akan ada sukuk retail 18 yang akan ditawarkan pemerintah dari tanggal 3 sampai 29 Maret. Untuk periode investasinya 3 tahun dan kupon yang ditawarkan tentu lebih tinggi dari bunga deposito dan lebih tinggi juga dari inflasi. Tapi jangan khawatir buat kalian yang nanti ketinggalan karena pemerintah tetap akan rutin menerbitkan surat utang kok. Tinggal googling aja jadwal penerbitan SBN retail di tahun 2023 ini. Lalu gimana cara belinya? Kalian tinggal hubungi aja bank-bank yang terdaftar sebagai agen penjual. Hampir semua bank besar menawarkan produk SBN ini kok.
Jadi kalian tidak usah khawatir. Nah, jadi gens, buat kalian yang mau cari investasi yang aman untuk nambah passive income dengan modal terjangkau, imbal hasil di atas inflasi, dan aman, bisa mulai investasi di obligasi pemerintah ini. Semakin banyak dan semakin sering kalian investasi di sini, semakin besar juga passive income kamu nanti. Selamat berinvestasi!